Nah, perbedaannya teman-teman ya di situ ya. Kalau penipuan motifnya di depan, ya ada rangkaian kebohongan, tipu muslihat, bujuk rayu, iming-iming. Nah, ancaman pidananya yaitu maksimal 4 tahun pidana penjara. Nah, dan kalau penggelapan diatur di dalam pasal 372 KUHP, motifnya itu di akhir atau di belakang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Isram. Nah, melalui video ini saya akan membahas tentang perbedaan penipuan dan penggelapan. Nah, oke teman-teman ya. Namun sebelumnya saya minta kepada teman-teman Sobat Isram Law yang sedang menyaksikan video ini dimanapun berada untuk subscribe channel ini ya, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia hukum dari saya. Nah, oke baik teman-teman, mengenai perbedaan penipuan dan penggelapan. Nah, karena penipuan dan penggelapan atau istilah anak-anak hukum menyebutnya dengan tipu gelap. Nah, ini masuk dalam delik perbuatan curang ya, perbuatan curang. Nah, jadi perbedaan penipuan dan penggelapan pasal 378 KUHP dan penggelapan itu masuk di dalam pasal 372 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teman-teman ya. Nah, kalau mengenai penipuan ini ya, motifnya atau perbuatannya ini di awal ya, di awal. Nah, contoh misalkan ya, si A menginginkan sesuatu dari si B. Dia menginginkan misalkan pengen mengambil uang si B, namun dia mencari akal ya. Dia mencari akal, terus kemudian bagaimana caranya dia memanipulasi sesuatu ya, membujuk, merayu ya, untuk meyakinkan si A agar mau memberikan uangnya kepada si B. Maka si B melakukan sesuatu yang sifatnya ya, tipu muslihat. Misalkan bahasanya seperti ini ya, B meminta kepada si A agar diberikan modal usaha ya, sebesar misalkan 20 juta. Dia mengatakan bahwa ya, terhadap bisnis ini yang akan dilakukan ya, akan memberikan atau mendatangkan keuntungan. Nah, nanti keuntungannya kita bagi sekian persen, yaitu di luar daripada modal. Nanti modalnya saya kasih, terus kemudian keuntungannya kita bagi 2. Nah, karena ini berbicara tentang profit. Yang namanya bisnis bicara tentang profit ya, keuntungan. Nah, namun untuk meyakinkan si A bahwasanya ya, bisnis tersebut ada, maka dibuatlah tindakan yang sifatnya manipulasi. Dia manipulasi, mengirimkan gambar, mengirimkan foto, jenis barangnya. Terus kemudian selain manipulasi keadaan sesuatu, maka ada iming-iming di sana. Bujuk rayu di sana, teman-teman ya. Dia membujuk, dia mengiming-imingi. Ya, iming-iming seperti tadi ya, misalkan tentang bagi hasil, bujuk rayu, ayolah nanti saya akan berikan kompensasi persentase sekian persen, itu di luar daripada modal pokok. Nah, akhirnya si A tergiur dengan bujuk rayu si B. Nah, namun pada nyatanya, pada faktanya ya, bisnis yang dimaksud itu tidak ada, karena memang niat daripada si B tadi ini hanya ingin mengambil sesuatu, mengambil keuntungan daripada si
tadi ya, kira-kira seperti ya. Jadi rangkaian perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, ya, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ada rangkaian kebohongan di sana. Nah itu ya, kalau mengenai penipuan pasal 378 KUHP, ya, motifnya di depan. Ancaman pidananya yaitu ya paling lama 4 tahun. Nah, berbeda dengan motif daripada perbuatan penggelapan, yaitu pasal 372 KUHP ya. Nah, ini motifnya di akhir ya, atau rangkaian tindakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memang ya bukan dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ya. Perbuatan mengambil barang orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan barang itu ya diperoleh dari si pelaku dengan cara baik-baik, tidak bertentangan dengan hukum, tidak melawan hukum ya, dilakukan dengan cara yang baik. Misalkan ya, nah ini karena motifnya di akhir, berbeda dengan penipuan tadi, motifnya di awal, ada bujuk rayu di awal ya, tipu muslihat. Tapi kalau penggelapan itu motifnya ada di belakang. Contoh misalkan ya, antara si A dengan B ya, ini contoh ya. Nah, si A memiliki kendaraan motor misalkan, dia menitipkan barang tersebut atau memberikan untuk dipinjamkan kepada si B ya. Nah, artinya penyerahan barang tersebut dari A ke si B itu dengan cara yang baik-baik, tidak dengan cara melawan hukum, tidak dengan cara pemaksaan, rayu, bujuk rayu, tipu muslihat dan lainnya. Diberikan secara baik-baik dan diterima oleh si B dengan cara yang baik pula, karena memang pemikirannya hanya untuk meminjam barang tersebut atau meminjamkan tanpa ada motif-motif yang lain. Nah, setelah kendaraan tersebut diterima oleh si B, dipinjam karena mungkin keasikan, keenakan, atau mungkin terlalu nyaman, maka si B akhirnya timbul niat jahat, niat kurang baik untuk memiliki kendaraan tersebut, baik sebagian atau sepenuhnya barang milik orang lain ya, karena dia sudah keasikan, nyaman menggunakan motor tersebut, akhirnya dibawa pergi motor tersebut, ataukah mungkin dijual karena tidak punya uang ya. Itu tindakan si B ya, karena perolehannya di awal memang secara baik-baik, tetapi pada akhirnya ketika si A meminta barang tersebut untuk dikembalikan dan si B tidak bisa mempertanggungjawabkan ya atas kendaraan tersebut karena sudah dijual misalkan, atau dipindah tangankan misalkan ya, ataukah mungkin dia tidak mau memberikan karena dia sudah nyaman, senang dengan kendaraan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan motifnya di akhir ya, beda dengan penipuan di awal. Nah, kalau penggelapan itu di akhir karena barang yang dia peroleh itu dengan cara baik-baik, dengan cara tidak melawan atau bertentangan dengan hukum. Nah, tapi setelah diminta barang tersebut untuk dikembalikan, maka dia tidak bisa pertanggungjawabkan. Nah, itulah yang disebut dengan penggelapan. Nah, perbedaannya teman-teman ya di situ ya. Kalau penipuan motifnya di depan ya, ada rangkaian kebohongan, tipu muslihat, bujuk rayu, iming-iming. Nah, ancaman pidananya yaitu maksimal 4 tahun pidana penjara. Nah, dan kalau penggelapan diatur di dalam pasal 372 KUHP, motifnya itu di akhir atau di belakang. Nah, ancaman pidananya sama teman-teman ya, yaitu kurang lebih ya maksimal ya 4 tahun pidana penjara. Nah, itu teman-teman ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga konten-konten dari saya ya bermanfaat di teman-teman semua dan bisa diterima oleh semua kalangan ya. Demikian, salam keadilan.